Baik, Pak Peter, dengan berbagai wacana yang dipersiapkan oleh berbagai negara ya untuk mengantisipasi bahwa perang ini akan berlangsung dengan panjang, apa sebetulnya opsi-opsi yang dimiliki oleh negara-negara yang selama ini menggantungkan energi mereka, pasokan minyak mentah mereka, LNG mereka dari negara-negara yang melewati Selat Hormuz? Adakah opsi atau alternatif lain, Pak Peter? Kalau kita lihat dari semua kebijakan yang diambil tadi, nggak ada opsi. Opsinya kan adalah keterbatasan supply. Bahkan mungkin supply-nya benar-benar akan kering nantinya. Oleh karena itu langkah-langkah yang diambil adalah melakukan pembatasan konsumsi. Agar supaya ketersediaan cadangan mereka yang sangat tipis, ya ini menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Fitra kan. Kalau kita itu kan eksposurnya kecil, cadangan kita gede. Ya. Nah ini kalau yang dilihat tadi misalnya dari Filipina. Filipina itu 90% mereka bergantung kepada Selat Hormuz. Berarti eksposur mereka kan besar. Cadangan mereka sedikit. Oleh karena itu kalau mereka tidak buru-buru mengantisipasi dengan mengambil kebijakan yang ekstrim, membatasi secara ekstrim, maka mereka akan sangat sulit untuk. Karena mereka balik lagi, mereka tidak punya opsi. Ketika dengan asumsi ya kita memperkirakan ini akan panjang ya, bahwasanya supply benar-benar akan terganggu karena ini tidak hanya Selat Hormuz yang kontribusinya hanya 20%, tapi juga akan mempengaruhi semua jalur supply yang lain, maka kita tidak punya opsi. Ya, opsi yang kita miliki adalah satu-satunya adalah dengan membatasi konsumsi kita, mengurangi ketergantungan kita. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan. Akses yang dimiliki oleh kita selama ini bagaimana, Mas Fitra, semenjak ketegangan terjadi di selat yang merembet ke Selat Hormuz ya? Bagaimana sebetulnya akses? Kan kalau Iran sudah mengatakan sebetulnya kapal-kapal non-musuh itu boleh bebas untuk melewati Selat Hormuz, tentunya dengan sejumlah syarat, misalnya meminta izin pada otoritas Iran dan sebagainya. Kalau selama ini akses kita bagaimana? Akses kita masih lancar, meskipun di situ tentunya ada pembatasan-pembatasan ya. Jadi kalau kita melihat dalam konteks itu, kita diuntungkan dengan netralitas kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi Mbak Sylvia sempat menyinggung mengenai ini mau ditutup berapa lama sih? Ya, perangnya itu berapa lama? Berarti kan Hormuz itu adalah fungsi dari perangnya berapa lama. Nah, meskipun kita tidak bisa, ada yang bisa memprediksi berapa lama perangnya, tetapi setidaknya kalau dalam konteks Trump, Presiden Trump, itu ada dua variabel sensitif yang bisa kemudian membuat Trump menjadi lebih moderat. Yang pertama adalah keberadaan dari obligasi pemerintah US yang bertenor 10 tahun. Nah itu tidak cuma saya yang kemudian melakukan testing itu, sudah banyak ekonom juga, yang menunjukkan bahwa kalau misalnya yield rate-nya itu sudah memuncak menjadi 4,3 atau 4,4, itu akan menghadirkan tekanan fiskal yang berlebihan di pemerintah Amerika Serikat. Sehingga pada akhirnya kalau kita lihat sepanjang beberapa pekan terakhir, Trump sudah mulai mengatakan bahwa kita akan melakukan negosiasi. Meskipun tadi Pak Ridwan juga menyampaikan ini buying time juga, tetapi dalam konteks Trumpnya, dia sudah mulai blink first ya dalam konteks game teori. Ini kan chicken game. Siapa yang blink first? Yang blink first ternyata Trump. Pertama dengan konteks variabel USD 10-year yield tadi. Yang kedua adalah konstituen Trump, kebanyakan yang di daerah Industrial Belt dan juga Bible Belt yang di daerah selatan, itu sangat sensitif terhadap pergerakan harga petrol. Dan harga petrol ini sudah memuncak di Amerika Serikat, sehingga itu akan mempengaruhi emosi dari konstituensi Trump. Dan makanya beberapa waktu yang lalu juga Senator Graham dari South Carolina juga menyampaikan concernnya ketika Israel menyerang kilang minyak di Iran. Meskipun si South Carolina Senator ini Graham tadi itu sebenarnya warmongering, suka perang dan memang suka Presiden Trump menyerang Iran, tetapi ketika sudah masuk ke ongkos energi itu mempengaruhi wilayah konstituensinya. Sehingga setidaknya kalau kita melihat dalam konteks intensi atau revealed preference dari Trump, dia akan lebih mengurangi ya serangannya ke Iran, meskipun ya Iran sama Israel ini belum ada yang bisa mengontrol, wild card-nya di situ. Tetapi setidaknya dari faktor Amerika Serikat itu kita sudah mulai melihat ada konteks retreating, dan harga Brent juga sudah mulai lebih terstabilisasi dengan konteks Trump yang jauh lebih moderat terhadap Iran. Moderat itu maksudnya sudah mulai melunak begitu ya? Betul. Dengan dua variabel tadi, Anda melihat itu ada indikasi bahwa ini sepertinya setidaknya dari pihak Amerika, dari pihak Trump yang akan perlahan mundur teratur, tapi tinggal dicari
exit strateginya yang main cantiknya itu bagaimana supaya nggak malu-malu amat ya. Mas Ridwan, kalau sekarang dari Iran juga mengancam bukan hanya menutup Selat Hormuz bagi negara-negara musuh ya, tapi juga sampai menutup Laut Merah, itu dampaknya akan seperti apa dan apakah itu benar juga akan dilakukan oleh Iran? Tampaknya enggak ya, sudah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Iran bahwa mereka tidak memusuhi negara-negara Teluk. Kenapa mereka menyerang Bahrain? Kenapa mereka menyerang Oman? Uni Emirat Arab, karena di situ ada pangkalan-pangkalan Amerika di sana. Jadi ketika Amerika sudah withdrawal pasukannya dari pangkalan-pangkalan itu, maka sudah tidak ada lagi legitimasi untuk diserang. Jadi saya kira tadi Zilvia, penjelasan dari Mas Fitra tentang kesiapan Indonesia secara ekonomi, itu menurut kami harus juga ditambah dengan kesiapan Indonesia menghadapi potensi polikrisis geopolitik. Polikrisisnya nggak hanya ekonomi, ada krisis sosial, krisis teknologi, dan juga krisis politik. Kita mengkhawatirkan negara-negara yang dianggap dalam tanda petik tidak mendukung invasi atau agresi Zionis Israel dan Amerika ini dianggap sebagai musuh oleh Israel dan Amerika. Dan kalau dianggap sebagai musuh, maka dia menjadi target. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, tentu saja Presiden Prabowo jelas dalam beberapa wawancara, termasuk yang terakhir dengan media, mengatakan bahwa Indonesia tetap menjaga perdamaian dunia. Ya. Artinya tentu saja Indonesia tidak setuju dengan serangan Zionis Israel itu. Baik, oke. Tapi kalau kita berbicara soal perkiraan ya, Mas Ridwan, masing-masing intelijen kan seharusnya punya perkiraan sebetulnya kalau mengambil strategi ini outputnya apa. Apakah sudah bisa diprediksi kira-kira sebetulnya hasil dari perang ini seperti apa, siapa sebetulnya pihak yang paling merugi kalau perang ini terus berlanjut? Hari ini zero sum game buat dua-duanya. Karena bagi Amerika dalam doktrin Clausewitz, tiga-tiganya dia gagal. Tidak berhasil menguasai pemerintahan, tidak berhasil menguasai militer, mengubah militer untuk membelot, tidak berhasil menguasai willingness dari people. Rakyatnya tetap mendukung rezim Iran. Jadi Amerika zero sum game, dia withdrawal, dia akan malu di dunia internasional. Trump mengatakan perangnya berakhir, dia kemungkinan akan didorong untuk di-impeach oleh lower Kongres Demokrat. Kalau kemudian Trump memaksakan ground invasion, maka ini akan menjadi bloody battle dan bisa berbulan-bulan, bahkan hitungan tahun. Dan tentu saja semua tidak ingin itu. Negara-negara Timur Tengah, menurut laporan terakhir Forbes, para investor-investor Timur Tengah yang sebelumnya menanamkan saham investasi di Amerika, mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menanamkan sahamnya di Amerika. Dan ini bukan investor kelas teri, ini billion dollar. Dan itu akan sangat berdampak pada perekonomian Amerika. Jadi tadi pertanyaan Zilvia, kira-kira ujungnya apa? Zero sum game. Bagi Iran, ini yang mereka tunggu-tunggu sebenarnya. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami, Iran, bisa mengalahkan hegemon, superpower Amerika. Tapi bagi Amerika, karena dia mendukung Zionis Israel, ini menjadi blunder terbesar menurut kita. Oke, dan kita masih menantikan ya babak selanjutnya ketika nanti invasi darat, kalau jadi, sampai jadi ini dilakukan, harus punya endurance yang panjang termasuk dari negara-negara yang tidak terlibat dalam perang tersebut, tapi kita juga pasti akan kena dampaknya, harus bersiap-siap. Terima kasih Mas Ridwan, kemudian Mas Fitra dan juga Pak Peter, terima kasih atas analisanya di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir dari Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Selamat malam.